Bahasa Insira dengan NIM C240124105 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas praktikum biologi perikanan terkait makanan ikan yang dilaksanakan pada minggu ini. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, lalu mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, lalu melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Lalu apa sih makanan itu? Makanan itu adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan ikan karena sangat menentukan pertumbuhan, reproduksi, serta kelangsungan hidup. Jenis makanan ikan sangat beragam dan bergantung pada faktor internal seperti umur, ukuran tubuh, dan bentuk morfologi mulut, serta faktor eksternal seperti ketersediaan pakan di lingkungan perairannya. Lalu ada namanya feeding habit, kebiasaan makan, yang menggambarkan perilaku ikan saat mencari dan mengambil makanan. Ada ikan yang aktif makan sepanjang hari, yaitu feeding periodicity, namun ada juga hanya pada periode tertentu. Nah, dengan mengetahui kebiasaan makan ikan dapat dilihat hubungan ekologi di antara organisme pada perairan tersebut, misalnya bentuk pemangsaan, persaingan, dan rantai makanan. Samping itu juga untuk tujuan domestikasi ikan yang memiliki nilai ekonomis yang penting akan dibudidayakan. Lalu faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan memakan suatu organisme makanan adalah ukuran makanan ikan, ketersediaan makanan, lalu warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Lalu secara umum ikan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan terakhir omnivora. Nah, ikan herbivora memakan tumbuhan air, lumut, serta fitoplankton yang melayang di perairan. Contohnya adalah ikan bandeng dan beberapa jenis ikan mas yang banyak dimanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi. Sebaliknya, ikan karnivora seperti kakap dan kerapu, ia memakan makanan ikan-ikan kecil berupa ikan-ikan kecil, udang, organisme, hewan lainnya. Lalu ikan omnivora seperti lele dan nila bersifat lebih fleksibel karena dapat mengonsumsi baik tumbuhan maupun hewan. Lalu urutan makanannya adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Lalu makanan pelengkap apabila yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Lalu ada makanan tambahan, yaitu jenis dan jumlahnya sangat sedikit jika ditemukan. Lalu ada makanan pengganti. Makanan pengganti adalah makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Lalu alat bahan yang digunakan pada praktikum minggu ini adalah ada cawan Petri, lalu alat bedah, ada trash bag, lalu kamera digital, lalu kaca preparat, lalu ada cover glass, ada timbangan, lalu mikroskop untuk melihat si sampel usus dan lambung. Lalu ada sampelnya yaitu usus dan lambung. Lalu ada aqueduct juga. Nah, panjang usus relatif diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Lalu ada PUR yang PUR-nya kurang dari 1 yaitu karnivora. Lalu PUR 1-3 yaitu omnivora. Lalu
PUR lebih dari 3, yaitu herbivora. Mungkin dari saya cukup sekian. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.